أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Jamaah para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga Allah dapat kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas satu tema dosa yang seorang diazab ataupun ada ancamannya neraka, tetapi mereka tidak sampai kekal di dalamnya. Kenapa kita perlu ketahui ini? Agar kita pertama tidak salah di dalam memvonis. Sebenarnya memvonis juga tidak boleh, tetapi kita katakan dia di neraka atau di surga. Karena untuk orang yang kufur kepada Allah, non muslim, ketika meninggal dunia, maka kita wajib mengatakan dia tidak di surga kalau meninggalnya di atas kekufuran. Tapi kalau meninggalnya di atas Islam, maka kita katakan semoga Allah mengampuninya, semoga Allah menerima amal ibadahnya, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ada dosa-dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu al-firaq al-mukhalafah lis-sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Firqah-firqah yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, "Ala inna min qablikum min ahlil kitab." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab iftaraqu ala snataini wa sab'ina millah, terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama kita ini, agama Islam, sataftariku ala salasin wa sab'in, akan terpecah menjadi 73 golongan.
sintani wa sab'un finnar, 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, 1 di surga, wahiyal jamaah, yaitu al jamaah. Apa yang disebut jamaah? Ma wafaqal haq wa in kana wahdah, yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendirian. Itu al jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah SAW telah memberikan isyarat kepada kita, Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ternyata 73 itu kalau hari ini dikumpulkan, itu baru ru'asa, kepalanya kepala saja. Jadi kepala itu punya cabang-cabang, lebih banyak daripada 73 golongan. Dan siapa yang masuk surga? Yaitu yang mengikuti Al-Quran Sunnah dan kemudian jalan salafus saleh. Selainnya di neraka, pertanyaannya apakah kekal? Tidak kekal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan hadhil millah, agama ini. Dalam hadis yang lain, sataftariku ummati, umatku. Yang disebut umatku berarti siapa? Masih orang Islam. Dan orang Islam mesti masuk surga, walaupun ada yang di neraka terlebih dahulu, lalu diselamatkan kemudian masuk surga. Jadi 72 golongan itu masih saudara kita. 72 golongan itu masih memiliki kemungkinan untuk masuk surga. Makanya orang Khawarij, orang Mu'tazilah, orang Murji'ah, orang Qadariyah, orang Jabariyah itu masih punya hak muslim terhadap muslim yang lain. Wah, dia Murji'ah, gak mau saya sama dia. Nah ini berarti hak muslimnya, hak muslim masih tetap ada. Dia Islam, walaupun dalam hal keyakinan, misalkan Qadariyah mengatakan kita ini bergerak sesuai kehendak kita. Ini Qadariyah. Jadi Allah nggak berhak mengatur. Allah tahu kalau ada sesuatu setelah kita melakukan. Contoh, ini ada kitab. Allah nggak ngerti kitab ini mau diapakan. Kata orang Qadariyah, baru setelah saya pindahkan, baru tahu dipindahkan ke kiri. Ini Qadariyah. Tapi Jabariyah bagaimana? Jabariyah mengatakan kita ini seperti wayang, yang geraknya kita atas kehendak Allah benar, tetapi manusia menurut mereka tidak punya pilihan. Tidak punya, insya Allah sudah mungkin pernah kami sampaikan di majelis ini, tidak ada pilihan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah punya kehendak dan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngaji atau enggak, itu kan pilihan. Kita milih ngaji. Kehendak kita jalan, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, orang-orang ini sekali lagi masih muslim. Apalagi yang masih diperdebatkan dia ahlu sunnah atau tidak. Karena menurut As-Safarini Al-Hambali dalam kitab Lawami'ul Anwar, beliau mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3. Siapa? Atsari, Asy'ari, Al-Maturidi. Atsari, Asy'ari, Al-Maturidi. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kemudian berbeda-beda di dalam nanti menyikapinya dan yang lainnya. Ada perbedaan antara Atsari, Asy'ari dengan Al-Maturidi. Namun secara umum masih banyak kesamaan. Nah, jadi tadi apalagi kepada mereka-mereka yang masih dikategorikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadis ini tidak hanya sekedar mengabarkan kepada kita mereka neraka, ya, tetapi ada pesan, yaitu mereka masih saudara kita, masih muslim,
masih disebut ummati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ketika masuk neraka tidak kekal. Mereka ketika masuk neraka tidak kekal. Ada orang-orang yang nanti membantu. Oh, ternyata bapak saya itu Murji'ah misalkan. Misalkan anaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika masuk surga, anaknya cari mana bapak saya di neraka, masih Murji'ah. Dulunya Murji'ah, lalu dia meminta kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada bapaknya. Bapaknya pun diberikan syafaat. Atau misalkan bapaknya Qadariyah atau Jabariyah atau yang selainnya, Mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi kalau Jahmiyah, nah ini memang ini kita perlu memperdalami firqah-firqah tadi, mengetahui bagaimana pemikiran mereka. Sedikit tadi mengulas. Kalau Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, maka oleh Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala dikatakan Jahmiyah itu kufur, telah kufur dari Islam, bukan orang Islam lagi. Jahmiyah. Syiah Imamiyah pun demikian, Syiah bukan Islam. Tapi kalau Syiah Zaidiyah, ya, Syiah yang dia ini mendahulukan Ali atas Utsman, selebihnya sama dengan kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah sama, cuma bedanya Ali dulu terus Utsman, Abu Bakar, Umar. Kalau kita kan Utsman, Ali. Nah mereka Ali terus Utsman. Syiah Zaidiyah, banyak Syiah Zaidiyah di Mesir, banyak hari ini berkembang, dan mereka dengan Ahlus Sunnah sama, hanya tadi saja. Nah maka orang yang seperti ini Syiah ini enggak semuanya, bukan berarti saya mendamaikan Syiah Ahli Sunnah, ini bukan begitu maksud saya. Kalau Syiah dengan Ahli Sunnah sudah final. Orang Syiah dalam hal ini Syiah Imamiyah yang mereka sesat, kan begitu, menghalalkan darah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud kami Syiah Zaidiyah. Ternyata ada Syiah Zaidiyah yang dia itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau ada ulama mengatakan Syiah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud ulama ini Syiah yang mana? Mohon maaf, bukan kami sedang membela salah seorang ulama, tapi kita adil. Syekh Ali Jum'ah, ini beliau mufti Mesir. Beliau mengatakan Syiah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud beliau Syiah yang ada di Mesir, Syiah Zaidiyah. Yang terlepas dari kemudian yang lain beliau melakukan fatwanya, mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, itu perlu kita bahas lagi. Sekali lagi, kami tidak kemudian mendakwahkan atau menyampaikan kalau beliau begini, tidak. Tetapi kita hanya menyampaikan yang nampak saja. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, orang yang tidak kekal di neraka adalah firqah, golongan yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus khawatir, akankah yang menjadi pijakan kita adalah pijakan sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus benar-benar untuk mengikuti itu. Karena kalau tidak, tadi sudah yakin ternyata kita tidak digolongkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini sedang tren, kita boleh memberikan udzur, bahkan harus, kepada orang yang bermaksiat. Tetapi jangan sampai kemudian berlebihan memberikan udzurnya. Ada orang banci, bencong LGBT, lalu kemudian bertanya apakah saya di neraka. Harus sampaikan, perbuatan kamu itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Jangan mengatakan Allah masih sayang sama kamu, ya mudah-mudahan engkau di akhir hayat dimatikan dalam keadaan baik. Iya, tapi kurang greget. Kapan? Berubah sekarang. Berubah sekarang. Nah ini masalahnya apa? Oh, seakan-akan begini, kemaksiatanmu itu tidak mempengaruhi keimananmu. Nah ini orang-orang apa? Orang-orang Murji'ah tadi. Kemaksiatan tidak mempengaruhi iman. Iman kita seperti imannya Abu Bakar, naudzubillah. Ini kata mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, dosa yang tidak kekal di neraka, al-mumtani'una 'anil hijrah. Orang yang tidak mau berhijrah. Orang yang tidak mau berhijrah. Wala yajuzu lil muslimi an yuqima fi diyaril kufri idza wujijat diyarul islam, khassatan idza kana muqsumu fi diyaril kufri yu'riduhu lil fitnah. Tidak diperbolehkan seorang muslim untuk bermukim di negeri kufur, di negeri kafir, jika di sana ada negeri muslim, negeri Islam. Terlebih lagi, keberadaan dia di negeri kufur tersebut bisa mendapatkan fitnah. Maka tidak boleh seorang tinggal di negeri kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hal demikian, karena ketika orang-orang ditanya pada zaman Rasul, kenapa enggak hijrah? Dia mengatakan, kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang lemah. Ya. Maka dijawab, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa hijrah? Maka ada beberapa hal tentang tinggalnya di negeri kufur. Tinggalnya seorang di negeri kufur itu bukan satu hukum, tapi beberapa hal. Yang pertama, ada beberapa syarat tentunya boleh tinggal di negeri kufur. Amnul mukim ala dinihi, amannya seorang yang mukim terhadap agamanya, aman agamanya. Dia kesana dalam rangka untuk mendakwahkan Islam, seperti yang dilakukan oleh salah seorang ustadz yang berasal dari Indonesia, namanya Imam Syamsi Ali. Beliau orang Sulawesi kalau tidak salah, ke Amerika membangun masjid berdakwah. Ada juga namanya Reza Abdul Jabbar di Selandia Baru, beliau berdakwah. Ini tidak mempengaruhi keimanannya, maka diperbolehkan. Yang kedua, syarat yang kedua, ayatamakana min idhari dinihi, memungkinkan untuk menampakkan agamanya. Seorang wanita kalau pergi hijrah ke negeri kufur harus buka aurat, maka hukumnya tidak boleh. Di Indonesia menutup aurat, sampai sana harus membuka, nggak boleh hukumnya. Hijrah ke sana harus membuka aurat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga ada beberapa hal tadi. Yang pertama, hijrah untuk berdakwah. Yang kedua, hijrah untuk belajar. Hijrah untuk belajar. Hijrah untuk belajar ini ya diperbolehkan jika akidahnya kuat. Jika akidahnya kuat. Kalau akidahnya nggak kuat, malah dia nanti yang akan diobok-obok oleh mereka. Bisa dibayangkan bahwa jamaah yang dirahmati Allah, dari Indonesia belajar ke negeri kufur, belajar Islam, yang menjadi guru orang orientalis, orang non-muslim yang belajar Islam, benci dengan Islam, mempelajari Islam, mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin belajar Islam. Pulang jadi apa? Yang jadi rusak otaknya. Rusak karena dia nggak ada akidah yang kuat. Lulus dari SMA, dapat beasiswa, sekolah ke sana jurusan agama Islam. Yang ngajar siapa tadi? Orang-orang non-muslim yang benci kepada Islam. Yang terjadi ketika mereka pulang akan mengatakan Quran di bawah akal. Akal harus didahulukan daripada Quran. Kalau berselisih, maka Al-Quran ditinggalkan, akal didahulukan. Ini yang menjadi masalah. Belajar, tapi apa? Dia belajar di sana tidak memilah dan memilih. Yang selanjutnya, ayyuki malihajati daulah al-muslimah. Dia tinggal di negeri kufur untuk kemaslahatan negeri muslim. Seperti
atase ataupun mungkin kedutaan yang tinggal di sana menjaga kaum muslimin. Kedutaan suatu negara muslim yang ada di negeri kufur sehingga bisa menjaga rakyatnya yang beragama Islam untuk menjalankan Islam secara sempurna. Setidaknya bisa sholat berjamaah dan sholat Jumat. Kita lihat di zaman Rasul. Mekah ini kan tempat yang tidak dipertimbangkan oleh dua kekuatan besar saat itu, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia perang, Romawi ini kalah terus karena Persia ini kuat, kekuasaannya luas. Ini negara adidaya. Mekah, Jazirah Arab tidak terlalu menarik. Kenapa? Orangnya kolot-kolot, suka berantem, ngeyel. Rasul diutus di situ. Nggak terlalu dihiraukan ini Jazirah Arab. Tapi dari situ muncul peradaban yang luar biasa. Yang menariknya, ketika Rasul ingin membuat sebuah tatanan dari sekelompok manusia, kalau mungkin bisa dikatakan negara Madinah, mungkinlah, Rasul tidak setadi banding ke Persia dan Romawi. Pernah dengar jamaah sekalian, para asatidzah, Rasul ngirim utusan setadi banding ke Persia dan Romawi? Tidak pernah. Rasul mencukupkan dengan Quran. Rasul SAW mencukupkan dengan wahyu. Nggak ada studi banding itu. Mungkin pada zaman Harun ar-Rasyid itu pun bukan studi banding. Harun ar-Rasyid mengadopsi pemikiran orang-orang filsafat yang buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang itu digunakan oleh dai-dai Islam untuk dipelajari agar mereka bisa mendakwahkan kepada orang-orang Nasrani. Orang Nasrani kalau dikasih Quran mental. Saya juga punya Injil, sama-sama dari Allah, kan begitu. Saya juga punya Nabi, sama-sama utusan Allah. Kamu mendakwahkan Islam, Nabinya Muhammad, kitabnya Quran. Saya pun punya agama, Nabi saya Isa dan kitabnya Injil. Nggak bakal mempan, kasih Quran nggak bakal mempan. Maka kemudian diterjemahkanlah kitab-kitab filsafat untuk dipelajari gaya berpikir orang-orang filsafat untuk mendakwahkan kepada orang-orang Nasrani. Itu saja. Walaupun efek negatifnya ada, muncul tadi firqah-firqah sesat. Ya, muncul golongan-golongan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Memikirkan Quran dengan panduan ilmu filsafat. Jadi harusnya filsafat itu tunduk kepada Quran. Baik, berbicara kepada tadi, maka hijrahnya, saya mau hijrah ke sana studi banding. Cukup dengan Quran sebenarnya. Cukup kita melihat bagaimana Islam itu berjaya. Karena itulah kebanggaan kita dan kita ingin kembali yang seperti itu. Bukan gaya-gaya barat yang hanya menampakkan dohirnya saja, pakaiannya saja, kulitnya, tapi hatinya hakikatnya mereka gersang. Banyak orang-orang stres di barat. Banyak orang-orang yang mengalami kebosanan karena kehidupan yang mereka buat sendiri, sistemnya mereka buat sendiri, bosan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi untuk hajah. Yang berikutnya ayuki malihajatin khasin mubahatin. Dia mukim di negeri kufur untuk tijarah, berdagang, untuk berniaga. Ini diperbolehkan. Pergi ke mana? Amerika, pergi ke Eropa untuk bisnis, Masya Allah. Rasul pun bisnisnya antar negara, ke Syam, ke Yaman, sebelum jadi Rasul. Beliau bisnis antar negara, sehingga beliau itu tahu bagaimana perangai orang-orang Romawi, ya. Beliau tahu sedikit banyak bagaimana perangai orang-orang Persia, sehingga ketika menjadi Rasul mampu untuk menguasai itu. Mengirim surat, sudah punya relasi.
Maka luar biasa apa yang dilakukan oleh lembaga di sini itu, mengirim dai-dai ke pelosok-pelosok. Ini salah satunya adalah menjalin relasi. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi masalah mukim. Mukim hanya untuk sekedar mukim, ini hukumnya dilarang. Ngapain mukim di sana? Biar anak saya lahir, di aktanya tulisan lahir Amerika Serikat, lahir London misalkan. Cuma untuk itu saja, maka dilarang. Karena tidak ada maslahat agama. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kedua orang yang tidak mau hijrah dari negeri kufur kepada negeri muslim. Maka orang-orang yang mampu tapi tidak hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala tegur. Dan bahkan orang-orang yang mampu walaupun harus mengorbankan hartanya, mereka tinggalkan. Rela meninggalkan harta demi bisa menjalankan Islam seutuhnya di Madinah. Ditinggalkan, ya, karena Allah dan Rasulnya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang-orang yang tidak kekal di neraka. Al-kadzibu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdusta atas nama Rasul sama saja orang yang membuat hadis dhaif, hadis palsu. Ini hukumannya berat. Kenapa? Karena kalau sudah bawa Rasul sama saja membawa agama Islam. Sehingga ulama hadis dalam ilmu hadis itu dikenal ada jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu menghukumi person. Ini orangnya adil, ini orangnya tidak. Padahal mereka ulama, hafal hadis banyak. Tapi kenapa boleh dikatakan fulan tidak adil? Qalilul bid'ah, sedikit ilmunya. Fulan ini suka berdusta. Kenapa boleh dikatakan demikian? Padahal aib. Ternyata ada sebuah rahasia, bolehnya kehormatan dia dikatakan demikian untuk menjaga hadis. Karena hadis itu adalah agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang tidak ada jarh wa ta'dil, setiap orang bisa meriwayatkan, khawatir ada orang pendusta meriwayatkan itu ditambah. Nah, kalau sudah nambah-nambah atau buat hadis, masalah. Contoh, dalam kitab Mustalahul Hadis, Taisir Mustalahul Hadis, ada beliau Mahmud Tohan memberikan contoh seorang perawi hadis ingin mengambil harta dari seorang khalifah. Khalifah saat itu, mohon maaf, suka main burung dara, main kolongan, penerbang, suka nerbangin burung dara, kan begitu. Sampai-sampai sedikit masalah, sedikit berkaitan dengan ini dalam kitab Menuju Kebangkitan Umat Islam. Salah satu kegagalan umat Islam untuk bangkit adalah pemimpin yang terpesona dengan gemerlap dunia, lalai untuk memperhatikan agama Allah. Dikisahkan di sana ada salah seorang pemimpin ketika dilaporkan kepadanya ada kaum muslimin yang terbantai. Apa jawaban dia? Sungguh burung dara saya ini dari pagi sampai sekarang belum pulang, lebih menyibukkan pikiranku daripada orang kaum muslimin yang dibantai. Sampai seperti itu pemimpinnya. Maka kita lihat al-musta'sim billah, ya, al-musta'sim billah, ketika Baghdad ditaklukkan oleh tentara Tatar Mongol, apa yang dilakukan oleh mereka? Dipenggal lehernya, dijadikan untuk main bola. Bahasa kita, ditendang-tendang. Khalifah kepalanya dipenggal untuk main bola. Menurut Dr. Raghib As-Sirjani dalam kitab beliau, ya, tentang mengisahkan tentang Tatar tadi, yaitu pasukan Mongol.
Bahkan pada saat itu seorang wanita dari tentara Mongol masuk ke rumah, dan di rumah itu ada 10 pria kaum muslimin. Mereka hanya terdiam, tidak berani ngelawan. Yang masuk perempuan tentara Mongol, di dalam rumah 10 tentara kaum muslimin. Karena saat itu umat Islam dalam kondisi terpuruk, pemimpinnya suka hura-hura, rakyatnya sama. Nah, ada orang tadi yang ingin dapat cuan, bahasa kita, dapat harta dari khalifah. Masuklah dia mengatakan la sabaqa illa fi huffin wala fi naslin wala huffin wala hafirin. Ini hadis sahih. Tidak boleh ada perlombaan untuk mengambil hadiah kecuali lomba balap unta, balap kuda, dan memanah. Hadisnya sahih. Dia tambahi agar dapat cuan tadi. Apa? Wala janah, sayap, lomba sayap ditambah sama dia. Boleh mengambil imbalan balap kuda, balap unta, memanah, dan balap sayap. Apa balap sayap? Burung. Wah, berarti perbuatan saya ada dalilnya menurut khalifah. Nah, ini tambahan tadi. Karena Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap tempatnya di neraka. Tempat duduknya di neraka. Bikin hadis gampang tidak? Gampang. Bikin hadis gampang, apalagi bisa bahasa Arab di hadapan orang yang gak bisa bahasa Arab. Ngomong aja bahasa Arab, sandarkan kepada Rasul SAW. Oleh karenanya ulama hadis mengatakan, laulal isnad laqala man qala masya'a. Kalau bukan karena sanad, niscaya orang akan semau untuk mengatakan. Maka butuh ada sanad. Sehingga dengan tadi jaganya Islam, dengan menjaga Islam itu diperbolehkan dan diharuskan walaupun harus mengorbankan kehormatan seorang ulama. Ulama fulan ini begini. Karena kan kita sering dengar Imam Bukhari mengumpulkan Sahih Bukhari dalam kitab Jami'-nya beliau, itu tidak semua hadis yang beliau hafal. Ada hadis yang beliau hafal tidak dicantumkan ke Al-Jami', yaitu Sahih Bukhari. Kenapa? Karena ada rijal, perawi-perawi yang tidak adil, perawi-perawi yang tidak sikoh, perawi-perawi bagus akhlaknya tapi sering lupa. Khawatir kalau sering lupa nanti kebalik hadisnya. Meriwayatkan hadis wudu yang seharusnya wajah dulu, dia kemudian tangan dahulu. Tayamum yang seharusnya wajah dulu, dia tangan terlebih dahulu. Itu yang dikhawatirkan. Maka boleh disebutkan tadi. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca di sini, faminha ma rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tukadzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzdzaba alayya yalij annar. Siapa yang berdusta atas namaku maka masuk neraka. Maka meriwayatkan hadis dhaif boleh, tetapi disebutkan ini hadis dhaif. Jangan sampai mengatakan Rasul bersabda itu hadis dhaif, dia tidak sebutkan kalau itu hadis dhaif. Karena orang mengira kalau sudah Rasul bersabda mesti ini hadis harus diikuti. Tapi dia tidak sebutkan ini dhaif. Sehingga orang itu mengambil, dia amalkan. Bahayanya di sini. Bahayanya di sini. Maka hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan syarat, satu, dhaifnya ghairu syadid. Dhaifnya tidak terlalu dhaif. Yang kedua,
Dhaifnya terdapat pada fadilah amal. Dhaifnya terdapat pada fadilah amal, bukan kepada akidah. Ini dhaifnya tidak terlalu besar, dhaifnya tidak terlalu parah. Yang kedua apa? Yaitu kepada fadilah amal. Kalau akidah enggak boleh. Contoh, ada hadis dhaif yang mengatakan kalau malam Jumat ruh datang ke rumah. Malam Jumat ruh datang ke rumah. Ini hadis ini. Tapi berkaitan dengan akidah, perkara yang gaib. Pertanyaannya, kita imani atau tidak? Karena ini dhaif, tidak. Setiap malam Jumat datang ke rumah. Gimana Pak? Bikin sajen. Sajennya kopi. Ini kalau malam Ahad gitu. Jadi hadis-hadis dhaif seperti ini tidak boleh kemudian kita amalkan tadi kalau hanya kepada fadilah amal. Maka gampang jawabnya. Kalau dalam fadilah amal lebih baik kita mengikuti hadis sahih saja yang berkaitan dengan amal tersebut. Kan jelas. Dhaifnya enggak terlalu besar. Yang kedua pada fadilah amal. Yang ketiga, dhaif itu berada di bawah hadis yang sahih. Berarti daripada kita cari yang dhaif, mending hadis yang sahih saja. Kan begitu gampangnya untuk menyelamatkan agama kita. Karena orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka mencoba untuk membuat kaum muslimin ragu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini agar ragu dengan beliau. Maka orang Syiah itu senang banget kalau mencoreng nama Abu Hurairah, membuat citra buruk Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah jelek, kan nggak mungkin Rasul dijelek-jelekin. Tapi kalau Abu Hurairah mungkin. Kalau orang Islam tidak percaya dengan Abu Hurairah, maknanya hadis-hadis Abu Hurairah tertolak. Padahal Abu Hurairah sekali lagi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah ini penting sekali dan para sahabat itu dihukumi adil. Mereka dihukumi adil di dalam meriwayatkan. Baru setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in dicari ini orangnya adil atau tidak. Oh adil, didatangi ternyata manggil ayam gak dikasih makan. Dusta. Manggil kuda nggak dikasih makan. Ada salah seorang rawi ingin ngambil hadis. Kalau sekarang gampang cari hadis, tinggal klik Google ketemu. Yang penting syaratnya satu, ada kuota. Nah, kita klik ketemu. Dulu untuk cari satu hadis luar biasa. 1 bulan, 2 bulan perjalanan, 2 bulan tidak pakai mobil, 2 bulan menggunakan kendaraan yang kalau kena debu, yang kalau ada debu dia kena. Minimal kuda. Maksudnya yang paling cepat kuda, unta. Sampai sana rawi hadisnya manggil kuda, tapi nggak dikasih makan. Sudah. Dhaif ini. Dhaif. Nah, kita udah bohong sama anak kita berapa kali? Alhamdulillah buku hadis sudah dibukukan. Nah ini coba kalau hadis belum dibukukan, kita ngeriwayatkan hadis dhaif semua hadisnya. Udah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan begitu. Dan Sunan, Musnad dan seterusnya. Sudah banyak kitab-kitab hadis sudah dibukukan, alhamdulillah. Tinggal cari. Cukup kita mengatakan perawi Imam Bukhari, perawi Imam Muslim dan seterusnya. Insya Allah kalau ada Bukhari, Muslim, sahih, kan begitu. Baru kemudian yang lainnya perlu dicari karena ada sebagian ulama hadis yang memasukkan hadis-hadis dhaif di dalam kitab beliau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang berikutnya tadi al-kadzibu 'ala Rasul, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir ini. Sebenarnya ada banyak tapi tidak apa-apa, yang terakhir yaitu aklatur riba, orang yang memakan riba. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan memberikan keuntungan kepada sedekah. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang musyrik mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita sepakat riba haram. Tapi mana yang riba, mana yang bukan, ini masih menjadi perbedaan kaum muslimin. Tetapi kita sepakat riba itu haram. Sehingga dari perbedaan-perbedaan ini, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan untuk muamalah lebih selamatnya dari 4 imam madzhab mengikuti madzhab Malik. Ibnu Taimiyah mengatakan yang paling selamat, bukan berarti yang lain tidak selamat, yang paling rinci, paling detail dan lebih selamat mencari yang aman itu madzhab siapa? Madzhab Malik di dalam muamalah. Muamalah ya, bukan yang lain. Ini muamalah berkaitan dengan muamalah maliyah. Jemaah yang dirahmati Allah, contoh madzhab Syafi'i berkaitan dengan jual beli salam. Madzhab Syafi'i membolehkan salam tunai. Jadi begini contohnya. Saya ingin beli HP harganya 1 juta. Saya kasih uang kepada kepada penjual belum punya barang. Baik, saya akan kasih. Dalam hukum salam atau salaf, Rasul mengatakan man aslafa falyuslif fi kilin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang bermuamalah dengan salaf maka hendaklah ditentukan kadarnya dan ajalin maklum. Apa ajal? Durasi waktunya. Dan di sini ulama menjelaskan durasi waktu di sini adalah yang memungkinkan adanya perubahan harga. Yang memungkinkan adanya perubahan harga. Maka harus ada jarak waktu. Nah, madzhab Syafi'i membolehkan saya beli ke Anda belum punya barang, lalu dia cari barang, kasihkan besok, belum ada pergantian harga atau perubahan harga, menurut madzhab Syafi'i boleh tidak riba. Tapi menurut yang lain ini riba karena ini bukan salam, tapi bai'un ma laisa indah. Menjual yang tidak dia miliki. Adapun salam, beli sekarang dengan harga hari ini, beli kopi hari ini harganya misalkan 1 kilo 30.000. Perkiraan 2 bulan yang akan datang kopi 1 kilo 50.000. Kasih duit hari ini, barangnya 2 bulan yang akan datang dengan harga hari ini. Itu salam. Nah, ini ulama beda pendapat tadi. Kita sedang membahas tentang perbedaan antar ulama untuk mengidentifikasi riba. Ada yang mengatakan ini riba, ada yang tidak. Tetapi tadi sepakat namanya riba itu haram. Seperti ulama kontemporer Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bai'ul inah itu boleh. Bai'ul inah. Apa itu bai'ul inah? Bai'ul inah itu saya butuh uang. Tapi nggak ada uang ini. Maka saya beli ini mobil harganya 100 juta kredit. 100 juta kredit. Saya ambil mobilnya. Setelah selesai, kan ini boleh. Saya jual lagi. Nih saya jual ke orang yang sama, ke ini. Ini misalkan tadi yang punya mobil. Saya beli mobil antum 100 juta kredit. Nah, saya harus ngangsur ke dia. Saya jual lagi ke dia 80 juta cash. Dia ngasih saya 80 juta, saya kasih lagi mobilnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, ini menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh. Karena jual belinya sempurna, syaratnya terpenuhi. Mana yang salah? Syarat jual beli
yaitu ada akad, ridho, harganya jelas, barangnya ada. Ini sudah jelas ini. Tapi menurut yang lain tidak boleh. Kenapa? Itu hilah. Adalah lari, hilah itu apa bahasanya? Ngakali. Apa bahasa Indonesia yang ngakali? Akal-akalan untuk menghalalkan riba. Mobil itu kedok. Hakikatnya dia pinjam 80 tapi harus mengembalikan 100 juta. Kedok saja mobil ini, tetap sama dia mobilnya. Saya dapat 80, saya kembalikan lagi ke dia 100 juta. Nah ini ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Maknanya apa tadi? Riba kita sepakat, tetapi mana yang riba, mana yang tidak, ulama berbeda pendapat. Selagi bisa kemudian diterima, maka insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Kalau menurut kita itu haram, tapi bagi dia halal, Allah ampuni. Seperti tukar uang ini. Uang 100.000 ditukar rupiah 2.000 sejumlah, jangan 2.000 lah, 5.000 sejumlah 95, boleh enggak ini? 100.000 satu ditukar 95.000 yang pecahan 5.000-an, sehingga orang tadi dapat lebihan 5.000. Ada yang mengatakan tidak boleh riba, ada yang mengatakan boleh, karena itu ijarah, akad jasa. Dia butuh ngantri di bank, kan begitu? Bisa dipahami insya Allah ya. Bukan berarti saya menghalalkan tadi. Kalau saya cenderung kepada yang haram, tidak boleh. Saya cenderung kepada yang tidak boleh ini. Kenapa? Karena dia ngomongnya ijarah, tapi hitungan keuntungan bukan dari kesulitan, bukan dari upaya, melainkan hitungan itu berasal dari nominal. Setiap kelipatan 100.000 ada 5.000. Padahal ngantri untuk nuker duit di bank 1.000 dengan 10 juta sama. Kalau nomor dia dapat antrian 25, 0,25, tetap dia nanti akan sama ngantrinya. Kan begitu. Sehingga kalau dia mau mengakadkan akad ijarah harus jujur, yaitu apa? Oh, yang 100.000 ini, yang 1 juta ini ternyata saya cuma sekali antri. Berarti sekali antri ongkosnya 10.000 dibagi 10 karena per 100.000. Oh ini yang 100.000 saya antrinya sekali, jadi 100.000 sejuta antrinya 10 kali. Beda tentunya ongkosnya, tapi disamakan dengan hitungan nominal. Ini kalau kita mau jujur, tapi sekali lagi ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perkara-perkara yang membahayakan ini.